Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari senang jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Perdengaran kepada setiap kami, kebenaran firman Tuhan. Kami rindu diberkati firman Tuhan dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dan rekaman ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh setiap kita yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sidang jemaat kasih Tuhan, seperti protokol kesehatan ya, pagi hari ini kita tetap harus menggunakan masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kesehatan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Tema pada kesempatan kali ini adalah hak istimewa atau berkat istimewa yang akan kita terima dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkat istimewa. Nah, hari ini kita bisa melihat dari kisah kejadian ini adalah Yakub dan Esau. Bagaimana Esau menjual hak kesulungannya, dan bagaimana kisah ini akan mempengaruhi kita sebagai anak Tuhan hari ini ke dalam mengikut Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas dulu hal yang menarik mengenai hak kesulungan. Hak kesulungan ini di dalam masa pra-Taurat atau masa Taurat itu berbeda konteksnya dengan zaman sekarang. Kalau kita bicara sekarang adalah pria wanita emansipasi. Tetapi ketika masa pra-Taurat dan Taurat itu memang yang diutamakan adalah tentang hak kesulungan pria, laki-laki. Nah, apa perbedaannya? Di dalam masyarakat Israel, hak itu ada pada anak sulung dari pihak bapak yang dianggap paling penting. Karena dari hak sulung ini, ia bisa menjadi imam di dalam sukunya. Yang kedua adalah dia memiliki otoritas ilahi dari bapaknya. Yang terakhir adalah ini bicara warisan. Nah, di era itu atau di masa itu, anak sulung itu dia dapat warisan 2 kali lipat. Nah, oleh karena itu hak ini menjadi hal yang sangat utama ketika masa itu. Dan yang menarik adalah hak sulung dianggap sebagai kekuatan, sebagai permulaan kegagalan. Nah, kalau kita lihat bagian lain dari Kejadian pasal 49, saya akan bacakan mengenai hal ini. Kejadian 49 ayat yang ketiga, "Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan." Jadi hak kesulungan itu sangat penting sekali. Tetapi yang menariknya adalah Esau menganggap remeh. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dan dia menjual hak kesulungannya itu. Apakah Esau tidak tahu? Apakah Yakub tidak tahu? Tahu persis. Karena sejak generasi pertama, Kain, anak sulung yang pertama, itu sudah diceritakan turun-temurun. Dari generasi demi generasi betapa pentingnya hak kesulungan itu. Jadi mereka tahu persis akan hal ini. Nah, mari kita melihat alasan-alasan utama yang lain yang Tuhan Allah tunjukkan kepada kita bahwa penting sekali tentang berkat istimewa ini. Kisah yang pertama adalah kisah Kain, anak pertama. Dari anak pertama inilah Hawa bersukacita di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama. "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Nah, ini sukacita dari seorang Hawa yang memperoleh anak pertama adalah laki-laki, Kain. Lalu kedua adalah Habel. Yang menariknya adalah hak kesulungan yang
dimiliki oleh Kain, kita bisa melihat pada akhirnya dicabut oleh Tuhan sendiri. Nah, kejadiannya kita tahu persis bahwa Kain membunuh Habel. Dan peristiwa ini hilanglah hak dan kesulungan dari seorang kawin. Itu adalah satu konsekuensi yang terjadi pada waktu itu. Nah, akibatnya kita bisa melihat sangat menarik adalah demikian. Tuhan sendiri yang pada akhirnya mencabut hak kesulungan Kain. Itu bisa dilihat dari Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, sangat menarik, Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kejadian ini. Dan kalau kita bisa melihat bahwa posisi Kain akhirnya digantikan oleh Set. Nah, Kejadian 4 ayat yang ke-25. Adam bersetuju pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, Tuhan menggantikan hak kesulungan itu pada Set. Dan kita bisa melihat bahwa dari kejadian ini, bahwa pada akhirnya kejadian peristiwa pertama pembunuhan ini, kita bisa melihat dampak dari hak sulung yang diambil oleh Tuhan sendiri. Seluruh keturunan Kain akhirnya dibinasakan Tuhan. Peristiwanya kapan? Ketika peristiwa terjadi di peristiwa Nabi Nuh. Seluruh kejadian itu membuat seluruh keturunan Kain akhirnya hilang dari muka bumi. Dan dari sejak itu, Nuh dan keluarganya termasuk dari keturunan Set. Dari situlah lahir akhirnya 12 suku bangsa Israel. Nah, yang menarik adalah bagian tersebut kalau kita melihat dari Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22 juga dikatakan demikian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Nah, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Dan Henok diangkat oleh Tuhan dan tidak pernah mengalami kematian. Dan itu adalah keturunan Set. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bergaul akrab dan karib dengan Tuhan itu dipakai Tuhan luar biasa. Nah, mari kita melihat bagaimana dampaknya sebagai orang percaya hari ini ketika kita mengikut Tuhan. Kita memiliki berkat istimewa, namun ketika kita meremehkan berkat istimewa, kita kehilangan segala-galanya. Dari kejadian ini jelaslah bahwa peristiwa Kain dan peristiwa dari Yakub dan Esau, kita akan mempelajari bahwa kalau kita memandang ringan berkat istimewa itu, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Dan mari kita pelajari satu demi satu bagaimana hak istimewa atau berkat istimewa yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16, yaitu tentang keselamatan. Itulah hak yang paling istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Karena peristiwa Esau bermula dari lapar dan haus. Dan oleh karenanya dia menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan atau memuaskan rasa lelah tubuh dan laparnya. Nah, oleh karena itu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita hari ini itu bisa saja hilang. Oleh karena apa? Karena kita mengalami kelelahan iman, lalu kita lapar dan kita menggantikannya dengan kenikmatan dunia. Dan apa saja yang kita gadaikan untuk hal ini? Banyak hal. Kita ambil contoh peristiwa hari ini selama hampir 8 bulan terakhir kita mengalami pandemi COVID-19. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan kurang lebih sekitar 10 bulan overall di seluruh dunia. Kita bisa menyaksikan semua orang mengalami putus harapan. Sebagai orang percaya juga bukan tidak banyak yang mengalami kelelahan iman. Oleh karena itu mereka di dalam kondisi yang demikian, akhirnya mereka berpikir bahwa pekerjaan ini hal yang utama. Jabatan juga penting. Lalu popularitas juga penting. Lalu pasangan hidup juga penting. Oleh karena kenikmatan-kenikmatan dunia dan rasa lapar ini, akhirnya kita melepaskan berkat istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena kita bisa menyaksikan bagaimana banyak anak Tuhan hari ini ketika dalam berbicara tentang pekerjaan. Mereka berpikir, ya sudahlah, kalau memang harus dilakukan tindakan-tindakan yang Tuhan tidak senang, sogokan dan lain sebagainya, diambil. Kenapa? Karena COVID. Jadi ada satu hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah, akhirnya kita berkata, ya sudah lupakan saja sejenak.
kita perlu ingat sebagaimana Esau menyesali luar biasa. Kalau kita membaca dari kejadian itu, Esau menangis. Kenapa? Ketika Yakub memberikan masakan daging hasil buruan yang disampaikan kepada Ishak, Ishak sudah berpikir dari suaranya, ini suara Yakub. Tapi dari tangannya, ini kasar, tangannya Esau. Lalu pada akhirnya untuk menegaskan apakah ini adalah Esau, apakah ini adalah Yakub, maka Ishak minta mendekatlah supaya dia bisa mencium. Dan ketika Yakub mendekat, Esau mencium bau yang sangat dia kenal, yaitu bau pemburuan. Dan itu adalah bau Esau. Sehingga ketika itulah Ishak memberkati berkat anak sulung kepada Yakub. Dan itu yang kita sama-sama sudah pelajari dan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sejak itu ketika Esau datang yang kedua dan menyatakan, "Bapa, aku datang dan berkatilah aku." Terkejutlah Ishak ketika dia mengetahui inilah Esau yang sesungguhnya, bukan Esau yang dimulai yang adalah seorang Yakub. Tapi sudah terlambat. Oleh karena itu keselamatan kita hari yang Tuhan berikan bersifat sangat kekal. Dan itu anugerah semata. Jadi jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan hari ini karena kondisi COVID, oleh karena pekerjaan kita, oleh karena jabatan kita semata, oleh karena popularitas kita akhirnya mengabaikan itu semua dan kita tinggalkan dan kita jual hak dan menjadi satu berkat anugerah yang tidak mungkin kita bisa bayar. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, hal yang lain kedua adalah berkat istimewa yang Tuhan berikan bagi kita adalah menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap kita hari yang percaya kepada Yesus Kristus diberinya kuasa anugerah yang luar biasa menjadi anak-anak Allah. Dan itu berkat istimewa yang luar biasa yang tidak mungkin kita dapatkan dari manapun. Yesus memberikan warisan kepada kita, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Coba kita bayangkan sama-sama pada kesempatan ini. Kalau hari ini kita diangkat menjadi anak bupati atau anak gubernur atau anak presiden katakan yang paling tinggi di negeri ini. Wah, kita akan merasakan bangga yang luar biasa. Diangkat menjadi anak presiden. Akankah kita melepaskan hak istimewa kita atau status istimewa tersebut? Kalau kita menjadi anak-anak Allah, anak raja dari segala raja. Kita lepaskan hak itu. Demi memuaskan keinginan kita, kedagingan kita. Layakkah hak yang istimewa itu, berkat yang sangat istimewa itu hilang oleh karena kita memuaskan kenikmatan dunia yang sementara ini? Adalah suatu kebodohan besar bagi kita melepaskan berkat istimewa ini. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini. Kalau saya menyaksikan begitu banyak kejadian anak-anak muda yang mengorbankan masa depannya demi kenikmatan sesaat. Mereka berkata free sex is okay. Kenapa? Dunia barat sudah memberikan contoh. Dan kenapa kami sebagai mahasiswa, sebagai pelajar tidak melakukan hal yang sama? Kenapa? Kenapa begitu banyak kaum muda hari ini akhirnya meninggalkan kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya mereka korbankan untuk kenikmatan sesaat ini? Ada begitu banyak juga kalau kita menyaksikan hari ini tangisan ibu-ibu, para wanita. Kenapa? Pria-pria mapan mencari kesenangan lain. Mereka mencari wanita impian lain. Dan itu banyak terjadi. Itulah dalam konseling-konseling hamba-hamba Tuhan. Dari berbagai gereja. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai penjuru dunia. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Dan mereka semua memuaskan hawa nafsunya. Dan itu terjadi oleh karena mereka melupakan satu hal, yaitu mereka menjadi anak-anak Allah yang digadaikan demi kepuasan sesaat. Nah, hari ini apakah kita mau menggadaikan hak istimewa, berkat istimewa yang Tuhan berikan buat engkau dan saya hari ini? Dengan menikmati sesuatu yang bersifat sementara. Usia kita sebagaimana firman Tuhan katakan 70 tahun berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan berkati kita sampai 80-90 tahun berkat yang luar biasa. Semalam saya menyaksikan di televisi ada orang yang sudah tua, ya salah satu orang tertua di dunia, sudah berumur 103 tahun di Amerika melakukan bungee jumping, loncat terjun payung bersama instruktur bersertifikat ya di ulang tahun dia saat ini. Luar biasa, itu berkat yang luar biasa. Akankah kita menggadaikan semua itu demi kesenangan
kenikmatan sesaat. Kita korbankan keluarga kita korbankan pekerjaan kita demi sesuatu memuaskan keinginan kita pribadi. Dan itu terjadi di masa ini ketika COVID-19 terjadi. Ada banyak orang akhirnya meninggalkan ibadah. Berkata, tidak perlu lagi ke gereja, ngapain sih? Ada begitu banyak tawaran di YouTube. Sehingga mereka berkata, tidak perlu lagi persembahan juga, nggak perlu disampaikan. Perpuluhan tidak usah kewajiban juga lah, sudah biarkan sajalah. Toh tidak ada ibadah. Dan begitu banyak pemikiran-pemikiran yang lain. Jangan pernah melupakan yang kedua hal ini adalah kita menjadi anak-anak Allah. Anak raja di atas segala raja. Sorga menjadi bagian milik engkau dan saya hari ini. Akankah kita gadaikan semuanya itu demi kenikmatan sesaat? Ada begitu banyak peristiwa belakangan kalau kita melihat ada pesta seks. Ada 2 kali peristiwa yang tertangkap akhirnya digiring polisi. Bayangkan di masa krisis demikian mereka sudah tahu harus menjaga social distancing. Justru mereka bersama-sama mengadakan pesta seks. Dan lebih miris lagi kalau ternyata di antaranya juga ada anak-anak Tuhan. Apakah mereka tidak pernah mendengar, kalau mereka sekolah minggu, apakah guru-guru sekolah minggu yang selama ini mengajarkan bagaimana mengiring Tuhan. Tidakkah para guru-guru sekolah minggu, ini untuk engkau dan saya juga sebagai guru-guru sekolah minggu, tidakkah kita mengajarkan anak didik kita bahwa mereka harus takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau mereka masuk remaja di dalam persekutuan, tidakkah kita juga sebagai pembina mengajarkan kepada mereka bagaimana mengiring Tuhan. Kalau mereka pemuda, tidakkah dalam ibadah mereka juga diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan bagaimana seharusnya mengiring Tuhan. Dan kalau terlebih lagi ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Kristus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, tidakkah di dalam katekisasi diajarkan bagaimana mengikut Tuhan. Dan tidakkah diajar betapa berharganya mengiring Tuhan. Ini menjadi satu introspeksi bersama buat kita semua orang, semua gereja, semua hamba-hamba Tuhan, semua panatua. Bahwa hari ini hari-hari yang sangat-sangat kritikal sekali buat kita yang percaya. Kondisi yang kritis ini kita bisa menjumpai begitu banyak penyimpangan terjadi di akhir zaman ini. Gereja-gereja mulai kelimpungan dengan kondisi tidak ada ibadah offline. Mereka menyiasati dengan segala macam cara. Namun melupakan bahwa satu sisi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan merindukan hari ini. Ada satu kebiasaan yang saya menyebutnya adalah kebablasan. Karena suka-suka gue, suka-suka lu. Dan ketika Tuhan izinkan dalam satu peristiwa pandemi di seluruh dunia, menyebabkan terjadi perubahan. Satu perubahan yang besar terjadi, gaya hidup. Semua berubah. Kita makan pun sekarang berubah, take away. Lalu kita tidak lagi bisa nongkrong-nongkrong semaunya sendiri sampai jauh tengah malam di coffee tiam dan lain sebagainya. Kita mulai masuk ke rumah tangga kita di lockdown di rumah. Nah, ketika di rumah kita belajar untuk mengenal pasangan hidup kita mengenal keluarga kita mengenal anak-anak kita, orang tua mengenal suami, istri, dan anak mengenal orang tua mereka. Terjadi komunikasi yang lebih intens di dalam keluarga. Dan ini yang Tuhan harapkan ketika semua itu membangun mesbah keluarga. Yang Tuhan rindu adalah semua anak Tuhan kembali kepada Tuhan, mencari hubungan dengan Tuhan. Mulailah dia tinggalkan kebiasaan yang selama ini suka-suka gue. Jadi mulai cari Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Momen yang Tuhan berikan, kebiasaan itu Tuhan kembalikan. Seharusnya kita mulai meneliti kebenaran firman Tuhan, mulai belajar firman Tuhan, dan mulai dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mulailah kita berdoa, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, berdiskusi firman Tuhan, bertumbuh kepada kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan yang rindukan bagi kita hari ini. Sudahkah kita hari ini melakukan hal demikian? Lalu yang terakhir yang saya ingin kupas adalah, yang ketiga adalah tentang menjadi ahli waris. Jadi bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Allah, tapi Tuhan berikan berkat istimewa yaitu kita menjadi ahli waris. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 saya dibacakan demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lalu bagian lain di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Satu berkat yang luar biasa, sebagaimana Esau Tuhan berikan hak sulung. Tapi dia meremehkan hak itu. Dan hari ini sadarkah kita, Tuhan berikan kita bukan hanya sebagai anak-anak Allah saja, keselamatan, menjadi anak-anak Allah, dan terakhir adalah menjadi ahli waris. Suatu berkat yang sangat istimewa yang Tuhan berikan buat engkau dan saya hari ini. Jangan kita meremehkan hak kesulungan ini di dalam era zaman now. Merenungkan kasih karunia Tuhan. Peristiwa Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub menjadi penting bagi generasi ini. Agar berkat-berkat rohani yang diwariskan Tuhan Yesus itu tidak ditukar dengan kesenangan duniawi dan kenikmatan bersifat sementara saja. Karena telah diberi dengan darah yang mahal. Tuhan beli kita dengan darah yang mahal. Dan lunas dibayar Kristus di atas kayu salib. Dan itu adalah anak domba Allah, Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita introspeksi diri. Kalau Esau menganggap remeh, padahal Esau mengerti persis bahwa ketika dia memiliki hak kesulungan, dia mendapatkan otoritas. Dia mendapatkan berkat-berkat istimewa. Dan ketika dia menjual itu, dia berkata, sebentar lagi toh saya akan mati. Bukankah pikiran demikian juga menghinggapi kita hari ini? Bukan kita juga hidup gak lama, kenapa kita gak nikmati hidup ini? Banyak anak Tuhan juga berpikiran, tidak ada masalah toh kalau kita nikmati juga. Kenapa? Karena masih ada satu ayat firman Tuhan sebagai pamungkas, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 1 ayat 9. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 menjanjikan kalau kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, maka Tuhan akan menerima, mendengar permohonan kita dan mengampuni segala dosa kita. Nanti dulu. Cara Tuhan bekerja tentu tidak demikian. Oleh karena itu bagian lain kejadian kita bisa melihat di Esau menyatakan setelah dia tahu peristiwa itu dia menangis meraung-raung. Tapi sudah tidak ada lagi cara lain. Dan ketika dia bertanya kepada bapaknya, Bapak, masih ada nggak berkat lain yang kau bisa berikan kepadaku? Bapaknya berkata, tidak ada, sudah tidak ada. Aku sudah memberikan itu kepada Yakub, saudara kembarmu. Sudah lewat. Hari ini, jangan sampai peristiwa yang sama menghampiri hidup engkau dan saya. Kalau hari ini kita menerima berkat istimewa daripada Tuhan, jangan kita meremehkan berkat istimewa itu. Ingat baik-baik, ada 3 hal berkat yang istimewa Tuhan berikan buat engkau dan saya hari ini. Yang pertama adalah keselamatan Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Lalu yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yang ketiga adalah menjadi ahli waris. Roma pasal 8 ayat 17 dan Galatia 4 ayat 7. Jika demikian kita nikmati berkat yang istimewa ini, maukah dalam waktu yang ada yang Tuhan berikan buat kita, berapapun usia yang Tuhan izinkan kita nikmati, maukah kita belajar mengucap syukur, hidup di dalamnya, jadi berkat dimanapun kita berada. Di tengah kondisi COVID, saya berulang-ulang menyatakan di tengah kondisi COVID-19 bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita bisa punya pay attention, lebih kritis memandang satu persoalan, lebih memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Sudah kita hari ini bertanya kepada saudara-saudara seiman kita, bagaimana kondisi mereka hari ini? Bagaimana keadaan kesehatan mereka? Apa yang kita bisa bantu? Bukannya sekedar kita berdoa bagi mereka, kita pun bisa mengulurkan bantuan untuk saudara-saudara kita. Tuhan pakai kita dan Tuhan mau pakai terus engkau dan saya hari ini jadi berkat dimanapun engkau berada. Jadilah terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Kondisi COVID memang sangat menakutkan buat sebagian orang, termasuk engkau dan saya hari ini. Namun demikian kita bisa mencegahnya. Apa yang kita perlu lakukan hari ini? Ikuti protokol dengan baik. Demikian juga firman Tuhan. Ketika protokol tidak diikuti, maka kita akan merasakan dampaknya. Ketika kita menganggap remeh berkumpul ngopi, tidak ada masalah lah, kita ngobrol seperti biasa saja. Kita kumpul-kumpul. Saya baru saja mendengarkan sahabat saya yang bercerita, wah di gereja kami sudah melakukan ibadah secara offline. Baru berlangsung beberapa minggu. Saya sampaikan, hati-hati, protokol tetap harus dijalankan. Itu adalah sesuatu yang memang harus berubah. Karena menghentikan penyebaran ini kalau kita melakukan protokol kesehatan,
Kita memperhatikan bukan hanya diri kita tapi orang lain juga dengan menggunakan masker, cuci tangan, pakai desinfektan, jaga jarak, maka penyebaran virus ini akan cepat terhenti. Namun karena kita tidak ambil peduli, sebodoh amat lah. Nggak ada, bahkan kita bisa menyaksikan di sosial media, di televisi dengan lantangnya orang nantangin mana itu ada virus. Kalau perlu saya telan katanya begitu. Ada begitu banyak yang menantang demikian. Toh pada akhir kita bisa menyaksikan dampaknya. Di Indonesia hari ini kita suka atau tidak suka, tiap hari bertambah dengan sangat signifikan. Sekarang hari ini sudah mencapai angka tembus per hari 5.000. Kita tidak melihat angkanya turun menjadi 1.500, 200, 100 pada akhirnya nihil. Memang semua orang menantikan adanya vaksin. Vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah agar tidak terjadi penularan secara masif. Tapi yang paling utama adalah bagaimana setiap kita hari ini dimanapun kita berada menjaga diri kita. Demikian juga kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau berkat istimewa yang Tuhan berikan buat engkau dan saya, kita perlu jaga baik-baik. Dalam pengertian jangan sampai dunia menawarkan kenikmatan yang bersifat sementara, kita gadaikan hak istimewa yang Tuhan berikan. Hidup kita sebebas-bebasnya, semau gue, menikmati masa muda semau gue. Pikirkan baik-baik, ketika itu semua hilang dari kita, menyesal tiada guna. Oleh karena itu lewat mimbar ini, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan baik-baik. Sekali lagi saya mengutip pernyataan saya yang terakhir. Jangan pernah meremehkan hak kesulungan kita, tetapi renungkanlah kasih karunia Tuhan. Peristiwa Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub menjadi penting bagi generasi ini agar berkat-berkat rohani yang diwariskan Tuhan Yesus tidak ditukar dengan kesenangan duniawi dan kenikmatan yang bersifat sementara saja karena telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Dan mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur. Di tengah pandemi ini kami masih diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami belajar Tuhan dari peristiwa Esau dan Yakub. Bagaimana Tuhan bekerja dan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Betapa kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan berikan kami berkat yang istimewa. Jangan sampai Tuhan kami meremehkan berkat istimewa ini sebagaimana Esau meremehkannya. Tuhan pakai setiap kami dimanapun kami berada supaya kami menjadi mercusuarnya Allah. Kami boleh memperdengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun Tuhan. Berkati dan lindungi keluarga mereka, kesehatan mereka. Tuhan bukakan pintu berkat dan rezeki untuk mereka yang hari ini kehilangan pekerjaan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang masih bisa berusaha untuk mereka tetap survive. Dan kami yakin percaya Tuhan akan mengulurkan tangan Tuhan untuk setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti, dan Allah yang peduli kepada setiap kami. Kami berdoa untuk setiap orang dimanapun mereka berada. Berkat dan darah Tuhan Yesus melingkupi mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami semua, dan berkatilah kami dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa, mari kita tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.